Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dava Komputer, tempatnya belajar servis komputer. Nah, pada video kali ini akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengganti baterai CMOS dan juga mengganti keyboard. Nah, cuma pada proses ini adalah masih proses membongkarnya ya. Jadi sama menganalisa permasalahan dari laptop ini ya. Jadi di sini laptopnya ada beberapa indikator yang mengarah ke baterai CMOS-nya dan juga keyboardnya. Karena setiap dinyalakan itu setelah dimatikan akan kembali ke pengaturan awal, yaitu pada laptop Acer Aspire One D255 ya. Nah, bagaimana lengkapnya silahkan disimak video ini dari awal sampai selesai. Nah, untuk memastikan ini kita coba nyalakan dulu. Jadi laptopnya ini memang tidak, baterainya sudah rusak juga, jadi harus pakai charger ya. Nah, ini langsung kita coba masuk ke menu BIOS. Karena ketika ini dinyalakan, pengaturannya jenis harddisknya kalau misalnya tidak diubah ke IDE, nah itu tidak akan bisa masuk Windows, jadi langsung blue screen. Nah, ketika dinyalakan juga akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi laptop kalau misalnya dinyalakan langsung muncul menu seperti ini, ada indikator kemungkinan besar itu keyboardnya yang bermasalah. Nah, ini sudah bisa masuk Windows. Nah, di date and time-nya ini tanggalnya akan selalu berubah ya ketika setelah dimatikan, dan ini juga selalu muncul Windows Help-nya. Nah, tanpa kita memerintah tombol atau mengeklik sesuatu, itu muncul dengan sendirinya. Nah, ini beberapa dokumen ini sudah pernah saya hapus, cuma setelah dimatikan, nah itu nanti akan kembali ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin ingin install aplikasi, nah, pas diinstal bisa. Nah, setelah dimatikan akan kembali lagi. Ini coba kita matikan, nanti langsung kita bongkar. Nah, kalau sudah dimatikan laptopnya, kita posisikan seperti biasa. Jadi posisikan seperti ini ya. Jadi yang pertama baterainya itu kita lepas terlebih dahulu. Kemudian ini nanti akan kita bongkar. Nah, yang pertama yang kita lepas dulu adalah bagian keyboardnya ya. Karena di bawah keyboard itu ada beberapa baut yang harus kita lepas ketika akan dibongkar casingnya. Nah, tentu di sini alat yang pastinya digunakan adalah obeng ya, dan juga obeng min kecil ini fungsinya ya untuk menjungkit ini untuk melepas bagian keyboardnya. Jadi jenis keyboard ini untuk membongkarnya tidak terlalu sulit seperti yang model tanam, jadi bisa langsung dijangkit gitu pas bagian pengunci bagian atas ya. Nah, untuk penggantian keyboard, kalau teman-teman punya kendala di laptop yang sama, kurang lebih penggantiannya sekitar 200-an ya. Jadi bisa langsung menghubungi ke Dava Komputer. Alamatnya masih tetap di Jalan Raya Bandung Prigi, Kedung Wilut Timur, Balai Desa Kedung Wilut Utara Jalan. Nah, bisa melayani berbagai macam servis dan juga aksesoris komputer juga. Atau mungkin teman-teman pengen bayar pajak kendaraan juga bisa langsung merapat di Dava Komputer. Nah, untuk melepas keyboard yang pertama ini kita lepas bagian kabel fleksibelnya ya. Nah, dari motherboardnya ini penguncinya jenis yang lama, jadi didorong gitu modelnya. Nah, seperti ini. Nah, ini pernah ganti di sini tanggal 6 bulan 10. Langsung setelah keyboardnya dilepas, ini ada beberapa baut yang ada tulisannya door gitu. Jadi untuk melepas bagian menutup bagian bawah, nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 titik, 6 titik yang harus kita lepas untuk membuka bagian bawah ya.
Nah, kalau sudah bautnya dilepas, ini bisa mulai kita buka bagian penutup yang bawah ya. Nah, ini sudah bisa terangkat. Nah, kalau sudah bisa dibongkar, ini yang pertama kita lepas di sini adalah harddisknya ya, dan juga beberapa baut agar laptop ini bisa dibongkar. Nah, untuk membongkarnya ternyata ada bagian di bawah keyboard tadi yang harus dilepas juga bautnya. Kalau cuma sebatas melepas penutupnya saja, hanya pada baut yang ada tulisannya door tadi ya. Tapi kalau misalnya dibongkar total, itu ada beberapa baut yang harus kita lepas juga agar casingnya bisa dibuka ya, dan bisa untuk melihat di mana letak baterai CMOS-nya. Nah, lanjut lagi, setelah baut di bagian bawah keyboard ini sudah dilepas semua, ini kita bagian yang bawah ya. Jadi ini masih ada beberapa baut. Nah, seperti di sini, dan juga di bagian engselnya tentunya, agar casingnya itu bisa terbuka ya. Nah, kalau seluruh bagian baut sudah bisa terlepas, nah ini bisa mulai kita langsung buka casingnya ya. Bisa langsung mulai kita buka, bisa menggunakan obeng min atau bisa menggunakan kuku saja ya. Nah, ini kabel fleksibelnya juga harus kita lepas agar nanti bisa terangkat ya casingnya.
Nah, kalau bagian samping sudah terlepas, ini bisa mulai kita angkat ke atas. Dan ini sudah terlihat bagian motherboardnya ya. Jadi tinggal kita lihat jenis baterai CMOS-nya seperti apa. Nah, ini sudah kelihatan baterai CMOS-nya, dan ternyata untuk jenis baterai CMOS-nya adalah jenis baterai CMOS yang kecil. Nah, proses pemasangannya harus disolder ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah baterai CMOS-nya yang jenis kecil ya. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial bagaimana caranya membongkar laptop Acer Aspir One D255 ya, untuk melepas keyboard dan juga untuk mengetahui letak baterai CMOS-nya di mana. Nah, semoga video pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.